Hal ini dikarenakan karena wanita memiliki dampak yang luar biasa terhadap orang di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amma ba'du, sahabat Al-Hujjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Kemudian nikmat sehat wal afiat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihatul faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak orang lalai terhadap dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Olehnya ketika hari ini kita memiliki nikmat kesehatan dan waktu luang kita maksimalkan dengan mengkaji kitab-kitab Allah, mengkaji ilmu Allah, maka ini suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Hujjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Mawaqif Al-Imaniyah, itu karya Syekh Ahmad Farid. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas permasalahan yaitu al-iffah wal isti'faf. Al-iffah wal isti'faf artinya adalah kehormatan dan cara-cara bagaimana diri kita menjaga dari segala sifat-sifat buruk. Ketika seseorang berusaha menjauhkan dirinya dari sifat-sifat buruk, dari hal-hal negatif, maka orang tersebut sedang berusaha untuk menanamkan pada dirinya itu sifat iffah, sifat kehormatan, sifat yang terjaga. Al-iffah yaitu menjaga kehormatan atau menjaga diri dari sifat yang buruk atau hal yang negatif. Itu sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan Allah memuji salah satu atau golongan yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 273 yang bunyinya lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Dan orang-orang fakir yang mana mereka itu berada di jalan Allah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban. Mereka tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk berusaha, yaitu mencari nafkah karena kesibukannya dalam berjuang di jalan Allah. La yastati'una darban fi sabilillah yahsabuhumul jahil. Orang-orang yang tidak kenal mereka itu akan menganggap mereka itu orang kaya. Yahsabuhumul jahilu agniya. Jadi ada segolongan yang mereka dipuji oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273 yang mana sifat mereka adalah mereka berjuang di jalan Allah dan mereka menjaga dirinya dari sifat buruk, yaitu meminta-minta. Maka dikatakan dalam ayat ini, yahsabuhumul jahilu agniya. Orang-orang yang tidak mengenal mereka menganggap mereka itu orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta. Nah, ini adalah contoh bahwa iffah, menjaga kehormatan dari segala sifat buruk, bahkan dari hal-hal yang tidak pantas, itu adalah hal yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang perlu kita pahami agar kita bisa menanamkan dalam diri kita sifat iffah, sifat kehormatan, maka kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita jauhi agar sifat iffah, sifat kehormatan, sifat terjaga itu selalu tertanam dalam diri kita. Sebelum itu kita akan mengkaji apa itu definisi al-iffah. Iffah, ya, para ulama telah menjelaskan di sini dengan definisi yang berbeda-beda. Seperti Imam Ibnu Manzur menyebutkan dalam kitab Lisanul Arab bahwa makna al-iffah adalah al-kaffu amma la yahil, yaitu menahan diri, menjaga diri dari sesuatu yang tidak halal. Wa yajmul, dan berusaha untuk memperindah diri. Artinya adalah bahwa sifat iffah,
sifat terjaga, sifat terhormat adalah bagaimana caranya kita menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan, bahkan hal-hal yang dibolehkan sekalipun, namun jika dipandang tidak pantas, maka kita perlu menjaga diri kita dari hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan sifatul iffah, yaitu sifat terjaga. Kemudian kita perlu memahami bahwa di antara hal yang bisa merusak kehormatan seseorang, salah satunya adalah fitnatun nisa, yaitu godaan wanita. Kalau kita tadaburi, sejarah mengajarkan kita bahwa kaum Salib, bangsa Salib, kaum Salib dan Yahudi, mereka memiliki strategi yang jitu. Mereka berusaha menghancurkan umat Islam dengan salah satu senjata andalannya adalah merusak akhlak kaum muslimin, yaitu para wanitanya. Jadi senjata andalan mereka untuk menghancurkan umat Islam adalah, yang pertama adalah bagaimana caranya merusak akhlak kaum muslimat. Kenapa? Karena wanita adalah madrasatul ula, adalah sekolah tempat pendidikan pertama bagi generasi-generasi Islam selanjutnya. Ketika sekolah itu sudah rusak, ketika muslimah itu sudah rusak akhlaknya, maka generasi yang akan lahir adalah generasi yang rusak. Oleh kenapa Allah menganjurkan ya dalam surat Al-Ahzab surat 33 bahwa fitrah seorang wanita itu di rumah. Fitrahnya seorang wanita itu di rumah sebenarnya. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Ya, waqarna fi buyutikunna ya. Dan tinggallah mereka para wanita di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena mereka disiapkan untuk mencetak generasi robbani. Tapi ketika akhlak seorang wanita sudah dihancurkan oleh kaum Salib, maka generasi yang akan lahir adalah generasi-generasi yang rusak. Makanya di sini dijelaskan oleh seorang orang penulis bahwa di antara poin yang bisa merusak kehormatan seseorang adalah dari bahayanya wanita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis bahwa fitnahnya Bani Israel yaitu fitnahnya wanita. Kita sering mendengar hadis itu bahwa Rasul bersabda, "Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Sesungguhnya fitnahnya Bani Israel yaitu fitnahnya wanita. Fitnah di sini bukan fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia. Orang Indonesia memaknai fitnah itu adalah menuduh. Tapi fitnah secara bahasa yang ada di Al-Quran adalah cobaan. Artinya adalah ketika Rasul bersabda, "Fa inna awwala fitnati Bani Israel," sesungguhnya ujian atau cobaan terbesar Bani Israel adalah fitnahnya wanita. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan dalam suatu kisah dalam tafsirnya. Seorang muadzin zaman dahulu ketika hendak azan, seorang muadzin akan naik ke atas menara. Itulah fungsi menara. Kenapa di sebagian masjid ada menara? Karena menara adalah syiar Islam yang dahulu digunakan untuk seorang muadzin sebagai tempat azan. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya suatu kisah dahulu ada seorang muadzin. Ketika hendak azan dia naik ke atas menara. Ketika di atas menara dia melihat seorang wanita. Dia pun jatuh cinta. Kemudian turun. Kemudian dia menemui wanita tersebut dan mengatakan, "Saya ingin menikahimu." Bukan mengatakan saya mencintaimu, tapi saya ingin menikahimu. Kemudian wanita tersebut menjawab, "Tidak bisa." Kemudian muadzin tersebut bertanya, "Lantas dengan apa saya bisa menikahimu?" Seorang wanita tersebut menjawab, "Kamu berpindah kepada agama saya, baru kita bisa bernikah." Muadzin tersebut pun akhirnya murtad. Malam pertama dia hendak berhubungan dengan wanita tersebut, naik ke lantai 2, belum sempat berhubungan dengan wanita yang memurtadkan dia, terpleset jatuh dan mati. Padahal selama hidupnya orang tersebut adalah muadzin, yang mana muadzin memiliki keutamaan. Dalam hadis dikatakan, tidaklah suara seorang muadzin terdengar oleh bangsa manusia dan jin, bahkan oleh tumbuhan, melainkan itu semua akan menjadi saksinya pada hari kiamat. Tapi dalam kisah ini seorang muadzin tergoda dengan seorang wanita, kemudian murtad, keluar dari agama Allah, belum sempat berhubungan dengan wanita yang memurtadkan dia, terpleset, jatuh dan meninggal. Ini adalah contoh pelajaran bagi kita
bahwa wanita itu seperti sabda Rasulullah SAW adalah fitnah atau godaan yang paling besar. Makanya kaum Salim, orang Yahudi, semua kaum yang ingin berusaha menghancurkan Islam, kuncinya adalah merusak akhlak kaum muslimah. Ketika kaum muslimah sudah dihancurkan, maka generasi yang akan lahir adalah generasi-generasi yang rusak. Na'udzubillah. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 14, menjelaskan tentang bahayanya fitnatun nisa atau godaannya wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu pada hakikatnya dalam dirinya ada kecintaan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dengan memiliki syahwat. Minan nisa. Kalau kita tadabburi dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 14, di antara syahwat yang disebutkan pertama kali adalah syahwat terhadap wanita. Hal ini dikarenakan karena wanita memiliki dampak yang luar biasa terhadap orang di sekitarnya. Makanya ketika kita ingin menanamkan dalam diri kita sifat terhormat, terjaga dari segala maksiat, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyikapi ketika bermuamalah, berinteraksi dengan kaum wanita. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah yaitu keutamaan dari menjaga kehormatan atau menjaga diri kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Yang pertama adalah ketika seseorang memiliki sifat iffah, maka itu akan menjadi sebab seseorang menjadi atau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita ketahui bersama bahwa ilmu Allah itu bagaikan cahaya. Ya. Dalam wasiat atau kisah Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, ketika dikisahkan syakautu ila Waqi', ya, ketika suatu hari Imam Syafi'i pernah melihat betis seorang wanita, kemudian mengadu kepada seorang gurunya yaitu Imam Waqi'. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, apakah ada di antara kalangan ustadz atau guru Imam Syafi'i itu bernama Waqi'. Namun yang kita titikberatkan adalah poin dari nasihat ini. Suatu hari Imam Syafi'i pernah melihat betis seorang wanita. Kemudian seketika itu hafalannya hilang atau buyar. Kemudian Imam Syafi'i mendatangi gurunya dan meminta nasihat. Disebutkan dalam kisahnya, syakautu ila Waqi'. Aku mengeluh kepada guruku atau minta nasihat kepada guruku. Su'ahidzi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani, kemudian beliau menasihatiku. Fa arsyadani, menasihatiku untuk meninggalkan maksiat, bitarkil ma'asi. Wa akhbaroni, dan mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu bagaikan cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhdalil asi, tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Artinya adalah ketika seseorang menanamkan dalam dirinya sifat iffah, sifat terhormat, terjaga dari sifat-sifat negatif, maka orang tersebut sudah membuka pintu kebaikan dan cahaya ilmu untuk dirinya sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan iffah adalah bahwa iffah itu menjadi sebab kosongnya atau khusyuknya hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga diri kita dari sifat negatif, maka hati kita itu terlepas atau terjauh dari noda-noda kotor yang dibisikkan syaitan. Ketika kita menjaga diri kita dari segala sifat buruk, maka artinya kita sudah mensucikan hati kita untuk fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu di antara keutamaan iffah, ketika seseorang misalnya menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang tidak dibolehkan, maka dia sudah menutup segala celah bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan setan yang menuju kepada dirinya. Itu di antara keutamaan-keutamaan sifat iffah yang perlu kita ketahui. Kemudian poin selanjutnya adalah ad-dawafi'. Dawafi di sini adalah maksudnya adalah hal-hal atau motivasi yang perlu kita ketahui agar diri kita, ya, senantiasa terhiasi dengan sifat iffah. Yang pertama adalah bahwa kita perlu tahu sifat malu adalah bagian dari iman. Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekitar 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thoriq, yaitu menyingkirkan duri dari jalanan.
wal haya syu'batul minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Ketika seseorang memahami bahwa rasa malu adalah sifat dari bagian dari sifat iman, maka ketika kita merasa diperhatikan oleh Allah, seharusnya kita tanamkan sifat malu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ketika kita merasa dalam diri kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, itu artinya muraqabah, maka akan muncul sifat malu. Dan sifat malu ini adalah bagian dari iman yang bisa kita jadikan sebagai pendorong agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa diri kita terjaga dari segala sifat-sifat yang negatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu rogbatu fi jamil dzikr. Ya, di antara hal yang bisa memotivasi kita supaya kita senantiasa terjaga dari sifat buruk adalah harapan kita senantiasa dikenang dengan sifat yang baik. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pada fitrahnya wanita itu tidak suka digibahi. Wanita itu tidak suka ya diceritakan atau diumbar sifat-sifat buruknya. Semua orang sangat suka ketika dipuji. Maka ketika kita berusaha menjaga kehormatan kita, menjaga nama baik kita, maka kita harus menanamkan dalam diri kita adalah sifat iffah. Walaupun pada hakikatnya tidak mustahil dalam kehidupan ini, di dunia ini semua orang cinta sama kita. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ridho nas goyatun la tudrok. Ridho manusia itu hal yang mustahil yang kau dapatkan. Artinya ketika kita mengharapkan semua manusia suka sama kita, itu hal yang mustahil. Maksudnya adalah sebaik apapun kita, pasti ada saja golongan atau orang tertentu yang tidak suka sama kita. Namun kita jadikan bahwa nama baik kita perjuangkan supaya sifat iffah itu senantiasa melekat pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah syarafun nafsihi. Artinya adalah bahwa di antara hal yang bisa mendorong kita supaya menanamkan dalam diri kita sifat iffah adalah kehormatan diri kita. Ketika seseorang terjauh dari sifat-sifat negatif, dari hal-hal yang tak layak, maka kehormatan orang tersebut di mata orang lain akan naik. Artinya adalah jadikanlah suatu hal yang bisa meninggikan kehormatan kita di dunia itu sebagai motivasi kita untuk menjaga diri kita dari sifat-sifat negatif. Dengan demikian sifat iffah akan tertanam dalam diri kita. Kemudian poin selanjutnya adalah samarat iffah, yaitu poin-poin atau apa manfaat yang kita dapatkan ketika dalam diri kita ada sifat iffah. Yang pertama adalah bahwa sifat iffah di antaranya adalah godul basar, menjaga pandangan dari hal yang tak pantas. Maka yang pertama jelas kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah. Karena ketika kita godul basar, menjaga pandangan diri kita dari hal-hal yang dilarang, itu artinya kita sudah menunaikan ketakwaan kepada Allah. Dan ketika kita sudah menunaikan takwa kepada Allah, maka balasannya adalah dimudahkan perkara kita. Kemudian Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Kemudian Allah akan berikan taufik, pertolongan dalam segala urusan kita. Itu diantara manfaat dari sifat iffah yang ada dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kisah, yaitu mawaqif imaniyah dari kisah para orang-orang soleh terdahulu. Adapun di antara contoh kisah penjaga kehormatan, yang paling pertama adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita sudah sangat paham bagaimana kisahnya Nabi Yusuf sehingga menjadi permisalan yang paling terdepan dalam permasalahan iffah, menjaga kehormatan. Bahkan para ulama menjelaskan kisah Nabi Yusuf itu menjadi kisah yang paling bagus, kisah yang paling utama dalam permasalahan iffah. Kenapa? Karena kita ketahui bersama Nabi Yusuf adalah orang yang kaya. Nabi Yusuf adalah orang yang ganteng. Ditambah beliau waktu itu dalam usia muda. Ketika dalam kisah Nabi Yusuf, beliau menjadi seorang budak dalam satu istana dengan memiliki ketampanan, dan beliau adalah orang yang masih muda, yang mana orang muda itu syahwatnya sedang bergejolak. Ditambah orang yang mengajak berhubungan yaitu sayyidahnya sendiri, yaitu majikannya sendiri, yang mana sangat mampu menyuruhnya
tanpa harus berontak. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk menjaga kehormatannya demi Allah. Sehingga Allah angkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah kisahkan dalam Al-Quran sebagai contoh untuk generasi setelahnya bahwa siapapun yang dalam dirinya menanamkan sifat iffah, sifat kehormatan, maka Allah akan mengangkat derajatnya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah kedua dari permisalan iffah adalah kisah 3 orang yang terperosok ke dalam gua. Ya. Jadi ada kisah pada zaman dahulu ada 3 seorang pemuda yang masuk dalam gua. Kemudian Rasul menjelaskan, sesungguhnya kalian tidak akan selamat dari gua ini melainkan kalian menyebutkan salah satu amalan ibadah terbaik kalian kepada Allah dan berdoa dengannya. Ini namanya tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Sebagaimana kita ketahui bersama, tawassul yang dibolehkan ada 3. Yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna. Seperti kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kemudian kita berdoa. Itu namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul yang kedua yaitu tawassul dengan amal soleh. Seperti kisah 3 orang ini yang terpasok dalam gua. Menyebutkan amalan solehnya. Nah, di antara 3 pemuda itu, satu menjadi contoh dalam permasalahan iffah. Di antara 3 orang ini ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia sangat cinta terhadap seorang wanita. Yang mana seorang wanita ini dia tidak lain adalah anak dari pamannya. Dia sangat mencintai wanita tersebut sampai hingga suatu saat wanita tersebut dalam keadaan sangat membutuhkan harta. Kemudian laki-laki tersebut pun memberikan uang sebanyak 120 dinar dengan syarat agar dia mau berkhalwat, berduaan, melakukan hubungan dengan laki-laki tersebut. Akhirnya dengan keadaan terpaksa wanita tersebut mengatakan iya, mengiyakan. Namun apa yang terjadi? Ketika keduanya sudah dalam keadaan hendak melakukan hal yang tak terpuji, wanita tersebut mengingatkan laki-laki tersebut bahwa tindakan ini tidak pantas. Laki-laki ibu pun hatinya tersentuh dan sekedap dia langsung meninggalkan wanita tersebut dan mengikhlaskan harta yang dia berikan ke wanita tersebut. Kemudian dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya jika yang aku lakukan saat itu karenamu dan engkau ridhoi, tolong mudahkan perkara hamba. Akhirnya orang tersebut pun selamat dari apa yang mereka saat itu lalui, yaitu berada dalam gua. Inilah kisah bahwa iffah itu akan mendatangkan keberkahan tersendiri bagi pemiliknya. Maka marilah kita sama-sama menanamkan dalam diri kita yaitu sifat iffah dengan cara yaitu menjaga pandangan kita, dengan menjaga setiap langkah kaki kita. Yang terpenting adalah menjaga hati kita, karena sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di sisi Allah itu hanya diraih dengan ketakwaan, yaitu dengan menjaga hatinya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, baik yang zahir maupun yang batin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.